nature dan pull yourself together. Oke. Tapi apakah One menjadi target dari band? Terlalu mahal gua rasa. Enggak. Kayaknya one of a kind aja sih. Dikit tadi ya. Dan sekarang Masha band atas. Masha first space band. Oke. Cukup menarik ya. Respect band. Mungkin ini yang sempat kita baca juga, perdebatkan juga di beberapa sosial media. Soal seperti apa sih bentuk respect band? Apakah respect band seperti ini? Masha di atas. Tapi maksudnya dengan hero yang nggak muncul sebelumnya, Be. Kalau misalkan jaga-jaga, apakah nggak ini terlalu jaga-jaga? Atau mungkin ya mereka berpikir kalau misalkan Bigetron tuh tetap bisa ambil pick ketiga Masha dan itu akan mengacaukan tempo permainan dari RRQ-nya. Oke, berarti ya konsepnya tetap dijaga-jaga Dijaga ya? aja. Oke, karena first pick juga biasanya memang ada satu slot ya untuk respect band. Karena kita tahu PR dari second pick juga kan ada rata-rata band Fanny, band Kalea. Jadi, ya mungkin aja dari RRQ bisa target satu hero. Ya kalau aku merasa kayaknya untuk sekarang posisi dari Chushin juga sangat penting sekali dan Gatot Kaca mungkin lebih memprioritaskan hero fleksibelnya yang benar-benar bisa di EXP dan roam ya. Ya, dilihat dulu secara nggak langsung. Yap, sisa satu nih terakhir. Kalea sih. Kalau tadi Fanny tidak dilepas, tidak digunakan. Kalea sih. Kalea lagi ya. Bisa Kalea sih. Gue setuju kali ya. Atau Sio? Lepasin Kalea. Dapat Fanny, kayaknya nggak terlalu worth it. Masalahnya tadi Fanny juga lepas, Be. Ya, balik lagi sih Ya ini. nggak ada yang ngambil juga. Oh, iya. Kayaknya kita boleh lupakan Fanny dulu ya. Kita lupain yang priority assassinnya, tapi kita tidak boleh melupakan fighternya. Jangan lupa. Anafel juga power loh dengan fighternya dan ini dia Kalea makanya kan. Karena mungkin power pick off dari Kalea terlalu kuat. Sehingga itu yang ingin dihindari sama Bigetron. Oke. Dan first pick Joy, wow, tutor Joy kau manis. Menarik ya. Masalahnya tutor kalau biasanya yang sebelumnya make itu kalah. Iya. Ini kan sebelumnya yang menggunakan menang. Oke. Apakah ini tutor juga, Bro? Mungkin bahan pertimbangannya ya balik lagi karena Joy fleksibel dan kemungkinan besar kita akan melihat perebutan di area turtle-nya apakah Joy bakal pegang dengan tempo yang sama karena pick ketiganya dari Bigetron itu bisa membuahkan plot twist yang luar biasa. Fredrin pick masih ada, Pak. Iya. Jangan lupa Eman dapat hero powernya. Harit. Harit. Ya, tapi seenggaknya mungkin akankah akan ada landing phase yang mungkin terjawab oleh Toy karena tadi loh buktinya Toy kesulitan loh pakai Harit. Iya, di awal juga ya. Tapi gue rasa ini karena Eman loh, Be. Eman bisa dibilang salah satu power hero-nya adalah One yang udah ditunjukkan juga bahkan dari beberapa pertandingan terakhir. Iya. Jadi kayak beda, ini beda versi nih. Kalau misalkan dibalikin lagi One diambil sama Toy itu akan beda. Oh, frontman-nya dulu diambil. Oke, high loss ternyata. Frontman-nya dulu ya untuk jawaban yang tadi sempat Lee mention juga. Tapi apakah ini bakal menjadi jawaban konkret untuk first man di EXP aja? Biarkan nanti Dairen yang akan ngebadanin. Sehingga Joy-nya bisa lebih leluasa untuk ngebuka map. Oke, bisa. Gue lumayan setuju juga. Dan lebih lihat Idok dengan hero initiator juga kan jadinya. Iya. Entah backup juga mungkin kayak Gatot Kaca udah di bed sayangnya. Marsha langsung. Marsha ya. Range. Tapi seenggaknya dengan adanya Valentina. Oh, wait. Valentina, ada Lucas. Ada Fredrin. Mau yang mana? Oh iya, opsinya banyak banget sih. Kalau ada Lucas. Valentina, iya. Bisa sih. Lucas jungle ya untuk Anafel atau Frederick jungle. Sempat tunjukkan juga kan kemarin. Itu Lucas dia. jungle-nya Anafel. Tim Naruto. Tim Naruto. Oh, tim Naruto. Come on. Let's go. Ayo. Kalau misalkan diturunin gimana? Hayabusa ternyata. Kakashi yang keluar. Kakashi yang keluar ya ternyata. Tidak ada Fredrin. Tidak ada Lucas. Hanya Hayabusa di sini. Gue sempat berpikir skenario tadi kan karena Anafel. Ada Hayabusa, ada Lancelot, ada Fredrin dan ada Lucas. Masih banyak maksudnya kan. Iya. Bisa aja turun di bawah. Ternyata gak, dia amanin Hayabusa nih. Yang artinya memang dia udah punya template gameplay. Ya kayaknya balik lagi sih Lim. Ini lebih ke memprioritaskan beberapa hero yang bisa ngejawab juga untuk Joy, untuk Farsha. Karena dua-duanya bisa tertangkap dengan Coach Shadow. Ya. Karena mau gimana pun Hayabusa adalah ninja atau hero yang emang paling kuat kan. Karena dia punya Coach Shadow. Bener. Kuat. Jadi kuat Shadow. Itu dia. Betul. Tapi kalau ngomongin soal Hayabusa nih. Gold lane yang menurutku lumayan safety ada di Cloud tau. Kalau timing BMI-nya pas, lepas itu Shadow Kill. Harusnya
kalau akan ada pertimbangan Cloud, ini satu hero-nya kuat banget nih. Yang bakal menemani Hylos dong. Berarti Ya. mereka harus siap bermain 4-1. Karena Badan. Moskovnya udah di-ban kan tadi. Yang kayak Ali bilang, ya Cloud bisa ngejawab Harit, bisa ngejawab Hayabusa. Apalagi untuk late game, dia stabil pakai Wind of Nature plus Rose Gold Meteor juga dia bakal kuat banget. Itu dia. Tapi dengan catatan ada lagi ya satu frontliner kan. Iya, ini dia. Siapa teman Hylos ini? Povius lagi gimana? Gue lumayan suka ngeliat Povius. Gimana kalau let's say ini hero-nya Dairon? Oh, kena Poveusnya. Kena kan Poviusnya. Oke, bentar. Makanya, Beda gimana lagi kalau nih. ini hero-nya Dairon nih? Hylos Hylos EXP. Jadi ada satu lagi yang bisa nge-follow dari EXP Hylos ini di bagian depan. Iya. Tapi kalau emang menggunakan dari Hylos ya, kalau menurut gue pribadi adalah Dairon memaksa untuk merubah permainannya yang emang mendadak dia tuh bisa banget ngegendong, Pak. Tapi Iya. dengan adanya Hylos sulit banget deh. Seenggaknya badan pastinya ada, Pak. Iya. Chow, kick off ya. Yang diwaspadai juga oleh teman-teman RRQ. Gelu lagi kan. Lebih ke menghindari screening kayaknya ya. Fight for the Aku lebih setuju mungkin ultimate hero Hilda. screening. Masih ada Hilda Hilda, sebenarnya, nggak screening perlu lagi. buru-buru untuk glue. Dan buat sekarang dengan adanya Hylos ini nih yang bakal jadi pertimbangan apakah akan menuju ke Idok untuk Hylosnya. Ada badang nggak? Masih ada badang kan? Badang di ban, Badang udah di ban. Chow di ban. Iya, hero screeningnya Hilda doang tadi yang bagus. Ini hero-nya Idok lari kemana nih? Franco Kapikov. Apakah cukup damage-nya di early game? Cuma Joy loh andalannya di sini. Gimana kalau Franco Granger? Boleh, Franco Granger. Tapi high risk ya. Karena lawan Hayabusa. Setidaknya ada burst damage dari Joy dan Farshan yang bisa nge-follow. Jaraknya pun oke. Karena gue pengen bilang Tigreal tadi diambil Valen kayak PR juga. Sama aja ya. Itu Kayaknya bahaya juga. IMU-nya bahaya. Dan itu ya Franco Granger. Pilihan dari follow up jarak jauh. Dan kita tahu sendiri Farsha Granger ini sangat leluasa dengan jarak dari Feather Ice Strike dan juga Dead Sonara. Gila. 5 hero yang udah kelihatan papulung dari masa depan. Tapi kalau ngeliat last pick, kayaknya ini bisa lari ke badan lagi sih. Soalnya kalau misal, cancellation dia butuh banget cancellation sih. Cancellation. Atau mau main pick off lagi nih. Karena kita tahu sendiri bahwa Light kuat banget dengan hero pick off. Franco juga hero-nya dia. Light yang Tigreal gimana? Kufra Tigreal. Antara dua itu. Gue suka Tigreal sih. Ya Tigreal bagus sih untuk langsung react apa yang dilakukan sama Franco-nya. Langsung menggunakan implosion di depan sana. Dan kebetulan masih open juga untuk Tigreal, tapi pemilihannya jauh head. Lebih agresif dibanding Tigreal, lebih kuat juga dibandingkan dengan Kufra di early game. Wow, jauh head last pick ya. Ini mempercepat juga kan objektif yang bisa didapatkan oleh Anafel nantinya. Biar gak ketinggalan karena kita tahu farming speed dari Joy. Dan ya pembuktian juga nih, apakah memang Joy layak untuk di first pick semahal itu kah Joy? Wah, apakah memang tepat pilihan dari Bigetron tadi di game yang pertama melakukan Joy pick. Dan itu akan membuat permainan jadi lebih enjoy untuk kedua belah tim. Yap, itu dia daratan Yunai memang sudah diambil dan juga sudah diamankan pula oleh masing-masing tim. Game kedua, Lin. Berdasarkan dari hasil draft yang sudah mereka lakukan, lebih mengarah kemana? Satu sama, Satu sama. biar panas. Kayaknya aku sama sih. Satu Ngeliat sama nih. Franco-nya menarik sih. Satu sama nih ya. 5 Oke, seconds kalau gua till the berarti enemy stay sama reaches the battlefield. prediksi tadi. Smash 2-0. them. Oke, let's go kalau begitu. Untuk sekarang di game yang kedua, teman-teman yang ada di Bella Arena kembali sekali lagi. Mana Suaraja? Langsung ditarik loh Light lagi. Bantuin orange buff ya. Buset Toy, langsung mau dipotong Toy. Oh dia mau clear cepat dan fokus ke ini ya, crabnya. Ambil gold crab. Kita juga si Krab itu emang kena satu area kayak gitu juga cepet juga. Iya. Min. Dan untuk emblem kelihatan dari Assassin versus Mage emblem jelas karena keduanya tipikal first damage yang berbeda. Warcry untuk menutup kekurangan damage sementara. Ini Romer dan midlane harusnya udah langsung semuanya pakai Wilderness Blessing. Tapi Parsianya ternyata Tenacity dari range. Oke, dan Light sekarang beserta dengan Anafel sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dibikin oleh Rarkiosi dan Rins di area tengah. Wings by Wings. Moreno mundur sedikit, tapi Dok hampir saja bisa menangkap ke arah dari Moreno. Oke. Look dengan Vengeance ya. Mungkin dia sadar kayak dia pakai sprint, revitalize, dia tetap mainnya lari-larian. Yang dibutuhkan di sini adalah badan yang tidak lari kan.
Jadi kayaknya Vengeance pilihan yang paling Ya, tapi bagus. kalau menurut gue pribadi ya mungkin Light lebih cocok dengan hero seperti ini. Yang emang melakukan sebuah inisiasi, Rince yang menjadi korban, tapi coba lihat Idok di tempat yang berbeda dan selesai. Double kill, looking for triple kill. Hampir saja di awal pertandingan dikasih jajan seperti ini. Sungguh nikmat, Annabelle. Bahkan Lukia pun sudah melihat dari kejauhan, Lukia entah dari mana datangnya. Tahu-tahu di sini loh. Jauh banget ya. Jauh banget itu. Toy. Dan mereka masih ingin lebih menjadi korban juga serangan macam apa ini Bigetron. Tapi dari tengah Moreno menjadi korban pula. Ya, satu korban tadi ya. Dengan rotasi yang begitu manis dari Bigetron, tapi tempo yang ekstrim sekali. Hayabusa mendominasi kill di awal, itu mimpi buruk loh. Yap. Tapi Turtle. Oke, sedikit lagi harusnya masih tempat dari Annabelle. Akankah dia berhasil tapi tidak terjata. Namun sekarang ada Shadow Kill kayak udah langsung dikeluarkan dan Lukia menjadi korban. Tapi Annabelle jauh banget pergi ke tempat yang berbeda dan double kill. Diambil oleh Rince. Langsung putus temponya. Turtle untuk RRQ, point kill untuk RRQ mengejar 3 poin kill di awal tadi. So sekarang harusnya angin segar ada di RRQ. Wah, advantage yang luar biasa ya. Oke, Eman hampir tertarik tapi setidaknya Eman di sini punya keunggulan lebih ya karena dari lawan yang ada di landing yang udah kena sekali nih. Ini pertukaran killnya sama, Turtle diamankan. Dan tempo yang paling penting untuk Idok. Karena vision. Oke, Idok mau apa yang terjadi? Hei, tertariklah sudah. Namun ada Shadow Kill, hampir saja. Eman boleh maju. Zaman Forza dikeluarkan, satu orang berhasil diamankan dan double kill. Didapatkan oleh Moreno. Moreno mengamuk karena tadi dirinya berada di area mid, udah diserang juga. Namun sekarang dari Toy, triple kill him. Ini chaotic banget dari tim fight-nya Bigetron. Mereka nggak kasih kendor loh. Pengejaran poin kill RRQ seakan kayak, oh nggak bisa, harus gue yang pegang. Ya padahal misplay terjadi dari Light. Tapi backupnya langsung Wah, Eman. cepat. Dan Eman terlalu lama seperti di bagian top lane, Popol. Dengan low HP. Oh wait. Oxygen. Enggak. Gak ketangkep sih, Shadow-nya gak nempel. Dan mungkin akan sedikit berbahaya ya, karena ada Idok di depan sana. Takutnya langsung bloody hunt. Bakal jadi chaotic banget. Dan teamfight bisa dilanjutkan kembali, tidak ada reset. Tapi Bigetron pegang temponya lagi nih. Dan ini dia camp yang tidak terdeteksi. Idok punya ultimate. Wait a minute, sadar sepertinya. Sadar, ada Impurage. Iya. Wah, ditabraknya Asaba Force tadi dia berhasil melemparkan langsung Idok masuk ke dalam area pertahanan tapi sempat untuk bisa mengeluarkan dari bloodhound-nya. Namun sekarang Moreno, ada dua Granger mendadak Dead Sonata tadi saling beradu. Buset, kayak ini the real apapun skill yang di depan dia diambil. Bang Alrol ya. Bang Arrow, dia Dia. Sonata loh. Dan Sonata aja diambil sama dia. Udah kayak Cowboy Texas loh itu tadi. Adu-aduan pistol. Tapi kalau ngeliat dari Turtle ini di take over sekarang. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan. Akan seperti apa lagi kejadiannya, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Hayabusa. Sementara coba lihat dari Luke yang tertangkap pada dia tersebut, tapi tidak, Dairana malah menjadi korban. Sedikit lagi, Sutsujin harus masuk dan juga pulang. Menuju ke arah base yang dia milikin. Wah, gak ada korban lagi-lagi, Be. Ya, Federal Strike ya. Lagi-lagi jawaban dari Moreno. Dia menjaga teritorinya biar tidak ada yang menyentuh ke arah dari Annabelle. 1.800 gold lead. Ini nggak berhenti sama sekali loh. Snowballing dari Bigetron. Dan sekarang dengan adanya Hunter Strike, ini akan membuat Annabelle semakin lebih menyakitkan lagi. Laning jauhnya mulai dikendalikan. Dan menit 5 menandakan bahwa nanti Annabelle akan fokus untuk mencari level 12 plus untuk persiapan Turtle selanjutnya. Ini perbedaan levelnya gak seperti tadi ya. Buset, Luke-nya ngusirnya pelan-pelan kan, oke. Dari Luke. Oh, dimakan. Dan itu dia bloodhound, langsung dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun. Walaupun zaman Force, dia masih belum sempat terlihat. Hanya saja Federasi di tempat yang berbeda dan ini dia zaman Force sudah dikeluarkan tapi Idok-nya tepat berada di depan dari Eman. Eman akan terus memberikan sebuah damage begitu mengerikan. Hampir saja. Sakit banget dan ini membuat pressure di arah top lane mungkin bisa dilakukan lagi oleh Bigetron. Mereka bisa paksa untuk dapetin turret. Ya, lihat screeningnya, bahkan Moreno sudah siap di depan sana. Walaupun masih belum ada IMU yang diambil. Oke, Luke benar-benar ke screening. 3 orang di screening, 3 orang diusir begitu saja. Guna untuk bisa mendapatkan Karao tertekan dari bagian atas. Tapi Luke sedikit lagi tersisa. Ada Vengeance yang sudah langsung dikeluarkan dan Dairan mencoba untuk bisa mengejar dengan Glorious Pathway tadi yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Dairan malah tertinggal sendirian. Dairan dia masih berusaha Federasi langsung dikeluarkan. Begitu ada Eman. Zaman Force sudah langsung terlihat. Tapi Eman dia masih diketok. Tadi dengan Loeno dan dengan Flicker. Mencoba untuk bisa mendekat. Tapi malah Eman dia mengatakan Jawa dan Luke menjadi korban. Terlalu overcommit tampaknya, Be. Wah, tapi mid lane-nya lihat terekspos banget. Annabelle akan langsung mengambil pundi-pundi objektif. Baru turret hancur. Mid lane hampir saja hancur dan untungnya masih bisa diselamatkan. Kayaknya Bigetron mau coba untuk cari vision dan cari ruang
agar nanti Harith dari Eman tetap bisa membuka di momen belakangan. Jujurnya, iya tetap akan dapat sih kalau lu tadi mundur juga. Iya. Cuman ya oke lah, karena kelihatan banget tadi dari setupnya. Atasnya lumayan rapi, Eman lagi-lagi flickernya agresif. Flicker agresif Iya, ya. karena Parsha udah di depan mata ya tadi, Lim. Dia cuma demi ngegocek soft skill aja. Lewat dong, numpang lewat tuh. Wey, tidak korek karena siapapun. Ada Dairon didorong, tapi sekarang ada ejector tadi keluarkan kembali. Bahkan mereka sempat untuk bisa mengeluarkan dari pulau dia akan seperti apa, tapi Idok yang malah langsung menghilang dengan cepat. Dan sekarang Lukia pun menghilang. Keputusan untuk lempar Dairon. Apa itu alat tepat, Be? Wah, tapi kalau misalkan melihat dari chance-nya, kayaknya emang mereka nggak mau melepaskan pick off-nya ya. Di pick off lawan pick off. Dan sekarang tinggal adu tarik ulur 4 lawan 4-nya di area turtle. Oke, Moreno, sakit banget damage dari Moreno. Terbakar pula, tapi mendarahkan apel masuk dan ini dia. Ada shadow kill walaupun damage terbagi. Turtle-nya menjadi milik dari Sujin dan Zaman Force keluarkan kembali Light yang menjadi orang terdepan, tapi Light akankah sempat untuk bisa Zaman Force, tapi ejectornya gagal tadi untuk bisa mendapatkan Karatoy. Namun sekarang udah ada backupan lagi dari Eman. Menemani ke arah Light. Sujin meleng dikit, Purple Buff hilang. Oke, 1v1 situation. Akankah mereka mendapatkan 1 point kill dari masing-masing jungler? Tidak, ternyata hanya saja Luke ya. Tepat berada di depan dari Luke tadi dikejar. Tidak ternyata. Enggak. Susah juga sih untuk menangkap karena Joy. Kecuali Joy-nya yang nyamperin sendiri. Moreno masih sempat untuk mendapatkan satu pencurian ya untuk monster jungle-nya. Dicuri depan mata. Ya itu yang mungkin membuat Anavel selalu lebih unggul by level ya. Ada daripada aja ya. Sujin. Ada aja yang Ada. diambil sama Moreno atau Light. Tapi dipaksa mid sepertinya karena udah berkumpul pemain dari Beatron. Tidak kena. Dan sekarang kena dijektor kembali, tapi Blood Hunter duluan dikeluarkan. Zaman Force belum sejauh ini, belum ingin diperlihatkan pula ke arah RRQ. Oh, Luke kejar. Oke, Luke tertangkapkah? Dengan vengeance yang sudahlah diaktifkan di dalam tubuhnya. Eman mendekat, Annabelle! Damage-nya terbagi, tapi masih berhasil untuk bisa mendapatkan Karaidok. Namun di tempat yang lain malah Dairon menjadi korban, tapi sekarang Annabelle tershutdown satu terakhir jatuh. Hampir saja kembali flicker begitu agresif dikeluarkan oleh Eman. Namun sekarang pergerakan dari Sujin mencoba untuk bisa menggocek dan menyelamatkan diri. Astaga, lagi-lagi flicker. Dan bukan hanya Eman, Moreno barusan juga dengan flicker agresifnya. Hampir bisa dapetin satu tapi... Wah, Eman nongol lagi dong, Lepas. Zaman Force dikeluarin dan Eman harus mundur. Wah. Dilempar lagi oleh Light. Sebuah aksi penyelamatan. Eman selamat. Garis banget. Flicker light defensif. Ada yang defensif akhirnya. Wah, akhirnya tempo naik ya. Au. Temponya mulai intens dan ini dia jual beli serangan yang dilakukan oleh kedua belah tim. Karena emang mereka tidak ingin melepaskan satu kesempatan sedikit pun untuk mendapatkan advantage. Sekarang Toy-nya mulai online dan mulai connect juga sama Franco Idok. Jadi kita akan melihat siapa yang bakal mulai pick off duluan. Apalagi Light sudah selesai dengan flickernya barusan menunggu untuk beberapa detik ke depan sebelum dia bisa melakukan flicker ejector. Ya, Sujin udah back on track nih. Tadi dia udah dapetin temponya, dia udah tahu nih targetingnya. Dan timingnya udah perfect banget. Tinggal nunggu aja nih. Siapa yang akan inisiasi duluan dan siapa targetnya? Iron Hook-nya ya. Agak horor emang. Yep. Bentuk bush yang di area mid lane. Karena itu adalah bush Franco. Banyak banget yang bilang bush Franco. Apalagi buat sekarang nih Anavel selesai dengan si Halberd. Mid lane coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Menunggu siapa yang akan buka conceal play duluan. Si Halberd? Ini minim damage sebenarnya, Be. Oke. Kalau lihat dari Hayabusa ya, berdasarkan yang kita lihat, Hayabusa biasa War Axe, Dan jangan lupa, Endless Battle, Blade of Despair. jangan lupa Idok ada Winter. Jadi dia susah buat di cancel ketika dia menggunakan Bloody Hunt. Ya, itu Karena dia pakai encourage. bakal masalah serius. Dairon terkena poke damage. Web, hampir akan kalah sedikit gigit, tapi sejauh ini masih ditahankah? Namun sekarang sudah ada satu orang berhasil didapatkan dan itu adalah Eman. Menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk RRQ di mana mereka udah mulai bagaimana jalan pertempuran, tapi Rins udah hilang pula. Moreno bisa mengkalah pergerakan dari Dairon, tapi sakit banget Luka ditarik kali ini. Luke menghilang. Ini masalah serius sih. Idok Franco, Iron Hook yang menjadi mimpi buruk bagi Beginetron. Anavel hampir tumbang tadi kalau misalkan Iron Hook-nya nggak ditutup. Ya apalagi dengan ada Winter Crown dan sekarang ada Fleeting Time. Jadi bakal lebih sering untuk menggunakan Bloody Hunt. Oke, Moreno mendekat, Light mendekat, ada ejector tadi lemparkan, namun sekarang Anavel, akankah ada aksi perlindungan dikasih, tapi ternyata kuat Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Lordnya bisa jadi akan menjadi milik dari RRQ sih. Itu dia Lord untuk RRQ kali ini. Yang akhirnya tempo permainan yang tadi nggak turun-turun, yang selalu dari keduanya jual beli serangan, akhirnya mereda sedikit. Mereka akan coba untuk fokusin setup terlebih dahulu. Ya, Control menurun ya. minion. Menurun temponya pelan-pelan.
Dan untuk sekarang tinggal bagaimana mempertahankan Lord ini nih untuk RRQ. Winning condition menuju ke arah mereka. Untuk item tentu si Halberd akan menjadi sebuah jawaban juga dari Toy. Untuk memberikan dealing damage yang lebih masif lagi. Terutama untuk menutup shield dari Eman. Harith yang sudah punya Holy Crystal tentu akan sangat-sangat mematikan. Tapi ya, kita masih belum lihat item defense. Wah, di mereka habis-habisan dan Didok selesai. Karena dari tadi mungkin nilai menjadi penghambat untuk Big Hero Esports. Tapi sekarang Jairan dia dihajar. Jairan masih sempat untuk bisa kabur. Wave masih ada juga di arah mid lane. Kayaknya bakal dilepas deh. Untuk Outer Karut gak bisa diselamatkan lagi. Mereka masih punya PR di Lord bottom lane. Wah, mereka stick 5 ya jadinya ya. Dan ini dia Kakashi dari Anavel. Dan dari tadi targetingnya selalu ke lini belakang. Lebih tepatnya selalu kering sih. Rins atau Rins. pokoknya Toy. Dua ini. Iya. Karena Toy itu gue lihatnya di lebih belakang dari Rins. Jadi kalau memang mau sampai ke Toy harusnya dia akan lewatin Rins dulu. Ya, Tapi keren banget ya. Jalannya itu tangan ke belakang tuh. Buset, ninja banget ya ninja. ya parah ya. Wih, main apa itu? Itu biasa. Keren juga. Bukunya Jiraya mungkin ya. Bisa. Wah Kalau ini detail dari deketnya ya, menarik. makin seru lagi tapi kelihatannya ya. Penjagaan zona nih pasti dari mereka berdua. Nggak ada yang mau ngelepas dari penguasaan mapping. Sementara Eman juga harus berhati-hati nih. Damage yang masuk ke arah Eman itu sakit loh. Rin dengan burst damage. Ada Toy juga dengan burst damage. Dan stoppernya banyak. Penguasaan area river jangan lupa juga nih. Tapi balik lagi sih, untuk RRQ kayaknya mereka bakal lebih berfokus untuk menguasai area jungle dibandingkan river. Purple ya. Purple-nya bakal di-engage. Web tertarik kali ini Luke. Langsung dikeroyok kah? Tapi masih ditahan dari blotannya. Bahkan lainnya tadi mencoba untuk bisa menghadang dan juga mendapatkan kena satu player. Tapi Luke benar-benar menggocek. Kehilangan ada immortalnya. Dan sekarang ada satu Grace Fire. Tapi Luke yang masih kasih kabur di atas tersebut. Dan Dairan yang malah yang diusir. Harus tadi. Ya, kelihatan banget tadi Luke coba untuk gocek dari Veteran Strike tapi tetap kena. Dan immortalnya yang kebuang. Immortal pecah, Ini- ya, Vengeance juga. Identitas MPL ID kayaknya udah kelihatan loh di sini. Tabrak terus. Oh, oke. Server team fight kita. Wah, Brawl Brawl server. Brawl server. Oke. Ya, Ini welcome identitasnya ya. keluar loh di game Ya, ini. welcome to Brawl Server sekali lagi. Emang sih jual beli serangannya. Tadi Idok yang sempat masuk ke rumput, tiba-tiba Luke juga masuk ke rumput. Dan yang gue lihat buset sampai Moreno-nya pakai Starlium loh. Ya, buat nambahin damage lagi ya dengan menggunakan basic attack-nya. Mungkin nanti ketika menggunakan tentunya passive team fight damage juga sebagai bonusnya. Dan jangan lupakan apakah target dari Moreno tetap tertuju kepada Vader Airstrike. Karena dari tadi kita belum melihat IMU yang on point. Mungkin targetnya boleh sih ke Idok, Bloody Hunt. Bisa. Tapi gini Be, kalau Starlium niatnya untuk makan depan, maksudnya untuk ngepuk bagian depan dengan full damage. Alangkah lebih baiknya Wishing mungkin. Ya mungkin tanggung ya jadinya damage-nya. Atau mungkin ya biar ada regen dari mananya aja. Cooldown Agar juga dia nggak ya. perlu pulang, dia tetap bisa nge-poke. Dan Iya. pengendalian map jadi gak lepas. Oke. Nanti kita akan lihat nih kontes di arah Lord karena Luke udah buka. Wah, Luke sendirian lah tapi di bagian belakang sebelah ada Fangsi udah langsung dikuangkan begitu saja. Hei, ada pengadangan yang dilakukan. Namun ternyata untuk kali ini dong. Oh, no. Tidak ada berhasil langsung dia gigit. Tapi Winter tadi seperti udah langsung dikeluarkan dan sekarang mereka semua terpisah. Dua player dari RRQ sudah lenyap. Anavel low banget dari HP-nya ini nggak mungkin bisa setup buru-buru juga. Ya. Apalagi ngeliat Anavel dia nggak ada spell farm atau life shield. Dan jangan lupa ya, untuk di bagian top lane ada minion yang begitu banyak dan masih berjalan juga. Kalau kita ngomongin spell vamp, setidaknya Anavel masih ada di sini. Dan bakal coba untuk setup duluan karya Lord. Yap. Dua tumbang hanya ditukarkan dengan Luke. Menang jumlah dari Big Dan mereka mau cepat, tapi Bisa. Dairan hadir akan seperti apa lagi, tapi Riz hampir saja dan Light tertinggal Lightnya. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapat keuntungan, tapi ternyata double kill tidak akan pula. Kerugian kali ini untuk Bigatron. 4 member hilang. RRQ memang gak mendapatkan Lordnya namun menyisakan Luke. Seorang diri menjadi masalah yang cukup serius. Mampukah Luke untuk membereskan minion yang ada datang dari berbagai wave? Oke, wave minion masuk lewat tengah. Akan seperti apa lagi karena masih terlalu lama pula. Respawn time dari rekan-rekan Luke. Akankah Luke yang sanggup untuk bisa menang sendiri karena masih ada 8 detik Lordnya lagi di dari bawah, level. ke atas. Tapi ternyata wave minion-nya selesai. Dan game berlanjut. Satu sama sang raja menyamakan kedudukan. Kali ini game masih berlanjut. Match yang masih panas. Bahkan sang robot merah. Mereka harus reset terlebih dahulu. Match point bagi keduanya. Wah, ini kayak boleh dibilang terlalu over ya. Kayaknya terlalu lama di area Lord. Dan minimnya damage yang diberikan.
Karena memang mereka tidak menemukan informasi di mana adanya Rins, Vander Ice lagi yang begitu menyakitkan dan begitu mematikan ke arah Annabelle. Tidak dalam keadaan 100% HP. Itu yang terjadi dari Bigetron. 4 tiba-tiba tumbang ketika dapetin Lord. Ya sudah, RRQ endgame straight push. Wow, kelihatan banget ya. Dari jual beli serangannya. Dan gua emang ngerasa overhype tadi dari Bigetron mungkin ya. Iya. Untuk akhir-akhir kelihatan banget. Mereka kayak nggak mau sampai kalah poke damage yang dimana. Akhirnya mereka jadi memaksakan. Ditambah lagi Lordnya ke bagian top lane, jangan lupa. Tidak langsung respon atau react apa yang terjadi di bagian mid lane. Itulah alasan kenapa RRQ gak buru-buru untuk menghancurkan turret mid lane-nya tadi. Mereka ingin membiarkan Lordnya bergerak terlebih dahulu keluar dari lingkaran base. Dan itulah momen di saat minion boleh masuk. Yap, 1 sama skor teman-teman. Itulah hal yang terjadi. RRQ sempat tertekan tapi mereka berhasil untuk membalikan dan ini dia hasilnya. Wow, draft yang sebenarnya terbaca. Kalau ngeliat dari draftnya, bahkan sebelum di pick gue udah bilang nih Franco, Granger. Iya. Terbaca dan gue rasa ya, Dan follow up-nya ada Farsia sama Granger dari dulu emang combo kan, jaraknya jauh. iya. Kayak gue ngerasa kayak, bahkan gue aja bisa baca apalagi Bigetron. Pasti dia lebih bisa baca kan. Lebih aware. Dan gue ngerasa jawabannya juga udah oke ini. Jawabannya udah jauh head bisa. Mungkin tadi opsi lainnya Tigreal kan. Tapi jauh head pun masuk. Eksekusinya aja. Overhype sih. Kayaknya. Mungkin bisa dilihat dari mic check doang itu. Ya itu jawabannya cuma ada di mic checknya Bigetron ya teman-teman. Jadi mungkin bisa ditunggu. Tapi ya balik lagi untuk fight yang terakhir tadi sih. Itu bener-bener kayak tiba-tiba seketika hilang. Eman juga tertangkap. Karena efek stun juga terlalu banyak. Dan balik lagi walaupun ada Purify, ya jawabannya ada efek suppress. Kita ada Franco di sini. Jadi itu yang mungkin cukup berbeda. Apakah dengan melepaskan Franco ini yang menjadi kendala? Karena di game yang pertama Franco-nya sempat ya udah buang aja. Iya. Game Apalagi kedua, dapat kita tahu Idok kan rata-rata pick dari Idok itu ada di second phase. second phase. Gue hampir gak pernah lihat Idok naik di 3 atas pick ya. Iya. Ya balik lagi sih, kalaupun emang mau 3 atas kayaknya itu hero yang meta banget. Mungkin kayak Kalea yang bisa dipertimbangkan. Iya, atau Flex Hero yang diambil duluan tadi mungkin kita pikir untuk Dairen kan. Iya. Kayak Hello Stabila. Hylos, iya. Kalau tiba-tiba dipakai Idok ya berarti karena Flex. Ya balik lagi sih, di sini posisinya nih. Ketika ternyata Moreno juga join team fight dan dia Glorious pathway-nya ke depan. Jadi otomatis gak bisa escape ke belakang. Sehingga tentunya langsung dieksekusi dengan cepat. Oh, kamera ke Setsujin. Setsujin. Wow. Ini kalau boleh jujur ya emang. Melihat Setsujin yang tumbang cuma 1 kali dan targeting damage deal-nya sangat tinggi sekali, sangat masif sekali juga dengan instant kill-nya juga dengan electrifying beats. Kayaknya jangan kaget deh kalau misalkan Joy akan diperebutkan di game yang ketiga. Atau di band sekalian. Oh ya mungkin. Band aja kan daripada susah-susah mikirin dari Joy. Dan gue ngeliatnya juga dari Setsujin. Entah kenapa di mid game gue ngerasa di baru ada kontrik nih. Itemnya on point, electrifying beatsnya juga on point. Di awal lebih ke dia coba untuk melawan dengan powernya belum cukup. Mungkin gara-gara ya ini nih, pas dia yang coba untuk buka, ternyata react dari Bigetron-nya bener-bener cepet gitu loh. Jadi mungkin dia menunggu inisiasi dari Bigetron-nya dulu, dia ngelihat situasinya seperti apa, baru dia dive in. Jadi dia jatuhnya nggak buru-buru gitu loh untuk masuk ke dalam sana. Dan ini dia, momentum demi momentum yang membuat Sujin snowballing tanpa henti. Karena kita tahu loh, kalau ngomong Joy, dia secara nggak langsung kena shadow buff semenjak ya kita tahu temporal rain atau emblem ketupat katanya kalau kata komunitas. Itu bener-bener dapetin buff tambahan ya, itu adalah 2 detik ya ketika mendapatkan kill dan assist. Jadi sangat wajar kalau seandainya Joy ini ada di fase pick atas. Dan ini dia, shadow kill yang waste menurutku. Karena Annabelle itu shadow killnya cuma ke arah Rins doang. Udah, dia langsung mundur dan tiba-tiba bonusnya Idok dapetin fleeting time. Ya udah, event jangka panjang dong mau. Dan itu juga refleks dari Toy ya. Kelihatan tadi sebenarnya flanking yang dilakukan cuma dijepit 2 arah nih. Iya. Ada yang dari kiri, tiba-tiba Natal dari kanan. Dan ini dia, lihat satu tetes dari Marsha. Sakit banget. Langsung disamperin sama Ferry, hilang. Wah, sampai ada pulung tuh. Iya, beda Ferry pak. Yang ini suaminya Marsha. Oh, oke, iya. Saya tahu. Ini kan belum jadi suami. Betul. Yang ini Dan kan belum tahu suami siapa. Ah, jomblo ya. Diam kamu. Oke, tapi ini dia vibes dari match papan atas. Yap, Satu sama lu. identitas dari MPL ID. iya kan, match panas papan atas. Yo, Dan tentunya dengan intensitas kayak game pertama masih safe,
masih menerka-nerka, Game masih kedua udah sabar. mulai tabrak. Game kedua, apa itu rem, apa itu reset, Apa itu, Ren? tabrak. Flicker itu bisa dipakai buat mundur ya? Iya, Enggak kayaknya untuk Bigetron. enggak, maju semua pokoknya. Flicker ke arah belakang tuh gak bisa, merah. Enggak bisa. Harus ke arah depan. Iya, Eman 2 kali loh targetingnya ya. Rins pokoknya Moreno. dicari. Moreno juga. Moreno juga sama. Tadi. Ini kalau Hayabusa ada flicker, dia flicker juga ke depan tadi. Wah, yakin. Quad Shadow Flicker ya. Quad Shadow flicker kalau bisa. Langsung tuh. Dihadirkan hanya untuk mengejar backline, itu adalah Rins dan juga Toy. Tapi balik lagi di sini, Rose Gold Meteor akan menyelamatkan banget untuk Toy karena Moreno bisa banget nih untuk escape dari ya front line-nya. Ya front line-nya lagi sibuk nih, Dairon mungkin lagi sibuk sama Luke, Kidok mungkin lagi sibuk sama Eman atau Annabelle. Yang penting Moreno-nya nanti bakal nge-skip langsung untuk front line-nya, dia bakal langsung ke belakang. Makanya Rose Gold itu satu-satunya item yang paling bisa menyelamatkan Toy. Ya atau kalau misalkan mau lebih pasti cuma Immortal gak ada lagi. Ya nggak ada lagi. Karena Atau Winter. Ya Winter mungkin. Ya. Queen of Winter gak selamat yang gebuk Ya. Eman. Atau Moreno. Ya Shadowkill iya selamat, tapi Winter juga selamat Pak Shadowkill. Iya, makanya penting Winter sekalian. atau Rose Gold lah. Pokoknya dua ini yang paling bisa menyelamatkan. Karena semakin lama game berjalan tentu akan semakin berbahaya bagi Toy. Apalagi dia dari awal yang tadinya aman, tiba-tiba 3 death-nya nih, total. Iya, iya. Cukup menarik ya dari item build emblemnya juga. Mungkin kalau kita lihat dari RRQ sendiri, di awal mereka tuh kayak masih belum bisa ngelakuin hal yang cukup kayak mid game lah. Karena damage-nya masih kurang. Mereka Franco butuh level 4, Granger butuh item pertama seenggaknya. Kapasitas Greaves hero-nya. juga. Iya. Tapi kalau misalkan kalian butuh referensi, item untuk mid lane zaman now bang, Lightning Trenchan bos. Ya boleh tuh. Itu tadi dua-duanya pakai Lightning Trenchan first item. Ya, walaupun udah nggak ada efek resonate yang seperti sebelumnya ya, tapi efek resonate yang baru nih. Dia tidak ada limit untuk target dari Lightning Truncheon-nya. Jadi selama berdekatan dengan target utama dari Lightning Truncheon, petirnya akan terus menyambar. Wah, itu dia. Oke. Semakin malam semakin panas nih. Semakin panas. Wah, ini udah jadi everybody games ya. Ya udah pasti. Ya. Siapapun. Tapi Bigetron pas second pick yang di mana